Pemerintah akan membangun pelabuhan besar di wilayah Patimban sebagai menetapkan pengganti proyek pelabuhan pelabuhan Ciremai yang Patimban di dihentikan. Subang, Jawa Barat sebagai proyek strategis nasional. Patimban menggantikan proyek pelabuhan. Kita membutuhkan pelabuhan yang besar di pantai utara di Jawa Barat untuk meningkatkan efisiensi transportasi logistik dengan kapasitas kurang lebih 7,5 juta TEU pada tahun kira-kira 2030. Secara teknis kami laporkan di sini juga bahwasanya Patimban direncanakan akan melayani 3,5 juta TEU dan nanti akan meningkat menjadi 5,5 juta TEU bahkan hingga menjadi 7,5 juta TEU. Artinya Patimban akan sama besar dengan Tanjung Priok. Yang sudah berinisiatif membangun pelabuhan tercanggih se-Indonesia setara kapasitasnya insya Allah dengan Tanjung Priok. Pelabuhan ini diproyeksikan sudah bisa melakukan kegiatan ekspor mobil pada akhir tahun ini. Patimban Port Development Project. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang besar. Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan Jokowi JK memiliki cita-cita untuk membangun sektor maritim. Salah satunya dengan pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena berada di antara kawasan industri yang ada di sepanjang pesisir utara Jawa. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan mampu memperlancar jalur distribusi barang di kawasan pantai utara Jawa. Pelabuhan Patimban diharapkan akan mengurangi beban pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada tanggal 26 Mei 2016, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2016 mengenai penetapan proyek strategis nasional. Proyek ini menjadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA. Pelabuhan seluas 64,6 hektar ini akan mampu menampung 250.000 TEU peti kemas dan 218.000 mobil complete build-up. Fase 1 tahap 1 terdiri dari 4 paket pekerjaan. Paket ini akan meliputi pembangunan fasilitas terminal peti kemas, terminal mobil, area tunggu truk, dermaga kontainer, dermaga mobil, jalan akses, penambahan kedalaman alur dan kolam putar, gedung perkantoran, dan fasilitas mechanical dan electrical. Paket ini akan dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 5 perusahaan konstruksi. Penta Ocean Construction, Toa Corporation, Rinkai Nissan Construction, PT PP Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Proses pembangunan. Dredging. Pada tahap ini dasar laut dikeruk hingga minus 3 meter untuk membuat akses bagi kapal CDM yang akan melakukan pekerjaan soil improvement. Dasar laut juga dikeruk sedalam minus 10 meter untuk membuat alur kapal dan kolam. Volume pengerukan diperkirakan mencapai 3,7 juta meter kubik. Semen depth mixing. Perbaikan tanah dilakukan melalui proses semen depth mixing. CDM memberikan hasil berkualitas tinggi. Metode ini dilakukan dengan menyuntikkan semen ke dalam lapisan tanah lunak hingga didapatkan kekerasan tanah sesuai dengan desain rencana. Berth Construction. Pembangunan dimulai dengan pekerjaan pemancangan SPP dan SPSP berdiameter 1000 mm dan 1300 mm dengan panjang tiang mencapai 55 meter, dilakukan dengan menggunakan piling barge. Kemudian, dilakukan pemasangan strat member yang berguna sebagai bracing antar tiang pancang SPP yang memiliki bentang aksis mencapai 10 meter yang dikerjakan dengan menggunakan alat berupa jack-up barge. Dilanjutkan pembangunan upper structure di antaranya 34 aksis spearhead di area Carver,
dan 48 aksi spearhead di area container berth dengan metode in situ dan framework berbentang 10 meter. Pemasangan 3.100 buah PC deck slab dan penghamparan apron seluas 25.000 meter persegi. Rockwork. Pembangunan berlanjut dengan pembuatan tanggul batu sementara dengan volume 46.000 meter kubik di sisi timur, 35.000 meter kubik di sisi utara, dan 23.000 meter kubik di belakang berth construction untuk mendukung pekerjaan reklamasi. Semen pipe mixing. Pekerjaan CDM diikuti dengan pekerjaan semen pipe mixing. Pekerjaan CPM membutuhkan 3 jenis tongkang, pneumatic conveying barge, cement supplier barge, dan improved soil placing barge. Pada tahapan ini, tanah hasil pengerukan dicampur dengan semen dan dipindahkan melalui pompa pneumatik melalui saluran pipa terapung. Tanah campuran ini disemprotkan di atas lapisan CDM hingga mencapai ketinggian yang direncanakan. Land reclamation atau sand filling. Setelah perbaikan kualitas tanah dengan CPM selesai, lapisan atas diisi dengan tanah atau pasir yang akan menjadi dasar untuk terminal dan fasilitas lain. Pemadatan pasir yang diperkirakan akan mencapai volume 1 juta meter kubik tersebut dilakukan dengan metode penggelaran pasir reklamasi seluas 63 hektar, kemudian dipadatkan secara berlapis, layer per layer. Pavement work and container yard. Proses reklamasi ini dilanjutkan dengan konstruksi pekerjaan rigid seluas 50 hektar untuk area terminal peti kemas, terminal mobil, dan area tunggu truk. Pada tahap ini juga dilakukan pembangunan jalan akses di dalam area pelabuhan sepanjang 2.850 meter dan juga konstruksi drainase. Pembangunan fase 1, tahap 1, paket 1, pengembangan pelabuhan Patimban diakhiri dengan pembangunan gedung fasilitas perkantoran yang terdiri atas gedung perkantoran sementara, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas powerhouse dan pompa, serta pemasangan fasilitas mechanical dan electrical. Temporary work. Untuk mendukung percepatan dan kelancaran proses pembangunan serta akses menuju pelabuhan Patimban, dibangun beberapa fasilitas pendukung, di antaranya fasilitas sandar seluas 760 meter persegi dan juga perpanjangan trestle existing sepanjang 330 meter dengan perpaduan struktur house slab dan girder. Safety implementation. Proyek Pelabuhan Patimban juga menerapkan implementasi safety dalam setiap proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang berlangsung. Melalui program Safety Patrol, inspeksi dan pengecekan terhadap setiap implementasi safety dilaksanakan demi memastikan semua aman. Program ini juga dilakukan oleh jajaran manajemen proyek. Selain itu, juga dilaksanakan pelatihan high risk work seperti welder training, bertujuan agar operator dapat melakukan pekerjaan secara aman dan juga tepat mutu. Mass Toolbox Meeting dan Safety Talk dilakukan rutin sebagai upaya saling peduli terhadap setiap masalah safety. Pelatihan penanggulangan untuk setiap keadaan berbahaya juga dilakukan seperti pelatihan alat pemadam kebakaran dan pelatihan P3K. Toolbox Meeting selalu dilaksanakan setiap sebelum melaksanakan pekerjaan. Implementasi safety juga diterapkan dalam upaya menyiapkan keadaan darurat, seperti menyiapkan rescue boat dan ambulans yang siap setiap saat. Kepedulian terhadap lingkungan atau environment juga dilaksanakan dengan kerja nyata, seperti pelaksanaan kegiatan bersih pantai.